Insya Allah, apapun profesinya, dikeluarkan hadis-hadis pokok Al-Arba'in. Di antara yang merumuskan itu dan viral sampai kita sekarang, saking baiknya nyusunnya, ada namanya Imam Yahya bin Syaraf. Beliau berasal dari kampung Nawa di Damaskus di Syria sekarang. Karena berasal dari Nawa, maka diperkenalkan pakai rumus yang tadi, tambah alif lam, ujungnya ganti dengan i, menjadi An-Nawawi Ad-Dimashqi. Menyusun 42 hadis, dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah sekarang itu yang coba kita akan hadirkan pelajarannya. Mudah-mudahan setiap pertemuan ambil satu hadis, dari sanadnya saya bacakan, saya ngambil dari siapa, saya ijazahkan pada Bapak Ibu. Jadi nanti begitu belajar, dapat ijazah sanad, dapat hadisnya, dapat matannya, dapat isinya, dapat pahamnya, tinggal kita amalkan dalam kehidupan. Ya, insyaallah Bapak Ibu paling gampang lah, duduk, dengar, catat, ya, paham, amalkan, masuk surga. Ah, udah selesai. Insyaallah ya. Nah, jadi inilah muqaddimahnya, sekarang baru kita mulai. Ya. Itu muqaddimah tadi teh. Can mulai gitu ya, can mulai. Nah, kan harus diantarkan dulu, kenapa? Nah, ujug-ujug ngaji kadinya kan harus diantarkan dulu. Kok bisa ngajinya itu supaya tidak ada yang tanya lagi. Ya. Tadi ngawas naon? Muqaddimah. Muqaddimah itu mahal. Ibnu Khaldun itu ngarang kitab muqaddimah, baru muqaddimah sekarang dipakai sejagat itu teori sosiologinya sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Alhamdulillah ini hari ini lengkap ya, ini spesial, ada anak-anak, ini anak-anak santri nih ya, datang dari Banten langsung ya, mereka datang pakai bis, hadir. Nah, hari ini mengikuti kita semua. Serius ya, ayo simak yang baik, nanti kalian sudah dewasa, nanti gantikan Bu yang ngajar itu ya, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Saya mendapatkan sanad dari hadis ini yang kitabian, salah satunya saya sebut yang orangnya masih hidup. Ada Syekh Ali Jum'ah yang ada di Mesir, kemudian bisa disambungkan ke Al-Bukhari. Di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, kitabnya Bad'ul Wahyi, disebutkan lagi nomor hadis yang ke-54. Ya, di Sahih Muslim nomor hadis 1903, kemudian dicakup oleh Imam An-Nawawi pada kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang pertama. Ya, di sanad Al-Bukhari saya sebutkan dulu sanadnya. Qala haddatsana qala, Imam Al-Bukhari menyampaikan haddatsana qala Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Satu, haddatsana Sufyan. Dua, haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tiga, kemudian haddatsana Muhammad bin Ibrahim At-Taimiyyu. Kemudian qala ya sami'tu Alqamah bin Waqas Al-Laythiyyu qala sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'alal minbari yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 1 nomor hadis 54 1903. Versi 2, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 3, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 4, al-a'malu binniyat faman kanat hijratuhu wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini kurang lebih 4 versi dari hadis yang pertama, saya rangkum menjadi satu bagian yang utuh, yang paling lengkap. Ini yang saya minta kepada Anda untuk mengikutinya supaya dapat jalur sanadnya dan mudah-mudahan tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anda boleh ikuti, setelah itu baru saya jelaskan. Maksudnya begini, saya ijazahkan ini, jadi pengetahuan Anda tentang hadis ini bersanad dan tersambung silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ke rawi yang paling akhir nanti, Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Anda dapat sanad itu satu hadis. Ya, alhamdulillah. Kalau murid-murid kami yang guru-guru anak-anak ini itu bersanad semua tuh. Jadi belajarnya pakai sanad, ya. Adzan aja mereka punya sanad itu. Supaya tersambung jelas keilmuannya sampai ke Nabi. Kalau enggak nanti utak-atik. Ya, apa yang dipikirkan itu yang dikeluarkan. Yuk kita kembali, yuk kita bahas teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hadis ini muncul? Bagaimana terjemahan hadis ini? Apa makna hadis ini? Dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan? Itulah bahasan topik kita yang akan kita insya Allah tuntaskan di pagi hari ini. Hadis ini muncul dari lisan Nabi, keluar dari perkataan Nabi yang mulia. Di dalam ilmu hadis, sebab yang menjadikan Nabi komen atas sesuatu itu disebut namanya sababul wurud. Ya. Kalau Al-Quran disebut sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun, sebabnya apa? Itu sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud, sebab keluarnya hadis ini dari lisan Nabi yang mulia. Apa sebabnya? Ada seorang sahabat, tapi tidak disebutkan namanya. Saya berikan dulu rumus dalam riwayat, tafsir ataupun hadis. Ingat ya rumus ini. Nanti kalau ngaji Quran Anda bisa praktekkan. Kalau di Al-Quran juga dalam hadis tidak disebutkan siapa orangnya secara jelas, bahkan bin dan bintinya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan potensi perbuatan itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, tempatnya tidak sama, tapi inti persoalannya serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan jelas namanya sampai binnya, bahkan sampai bintinya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terbatas pada orang yang disebutkan itu, tidak akan berulang sampai kapanpun. Contoh, Nabi Isa itu disebutkan di Al-Quran dengan binnya, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam.
lahir dari seorang ibu, lahir dari rahim seorang perempuan, tapi nggak ada bapaknya, ya. Dan juga menariknya, Maryamnya disebutkan dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran, seorang perempuan, tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Detil Quran itu, walam yamsasni bashar, gak pernah disentuh laki-laki manapun. Untuk memberikan kesan begini, kalau ada ibu-ibu misalnya mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Halo? Banyak yang tanpa bapak mah. Tapi yang gak pernah disentuh laki-laki manapun cuman Maryam binti Imran. Itulah sebabnya kenapa disebutkan bintinya dan bapaknya, supaya besok-besok nggak ada yang ngaku-ngaku Maryam. Abi oge Maryam teh Cimahi. Binti naon ayo, kan? Nah sama, Abi ramana Imran. Tapi kan ada suaminya, ada laki-lakinya. Kalau yang ini tidak sama sekali disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung, Bu. Bisa melahirkan, Pak. Nggak akan pernah kejadian lagi. Ya, seperti Adam misalnya. Adam tidak disebutkan bin karena manusia pertama. Ya, manusia pertama nggak ada binnya, tapi disebutkan oleh Allah proses lahirnya istimewa, lebih hebat lagi, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya. Lebih hebat lagi, Hawa ada laki-lakinya, nggak ada perempuannya. Kita lengkap, ada bapaknya, ada ibunya. Jadi semua jenis ciptaan hatam bagi Allah, selesai semua, untuk menunjukkan Allah menguasai segala bentuk jenis ciptaan. Yang tidak ada jadi ada, yang dari laki-laki saja jadi Hawa, yang dari perempuan saja jadinya Isa, yang ada bapak ibunya jadinya kita. Kayak gini. Nah, jadi jangan dinaikkan status. Kalau Isa bin Maryam dengan sebab tidak ada bapaknya, ibunya nggak disentuh laki-laki, diangkat statusnya melebihi status rasulnya. Misal jadi Tuhan, ditanya balik oleh Quran, kenapa Adam tidak diangkat? Kan lebih hebat statusnya. Kalau disebutkan lagi misalnya karena Isa itu spesial, bisa menghidupkan yang mati, ditanya balik kenapa Ibrahim tidak diangkat? Karena lebih hebat prosesnya. Bagaimana caranya? Quran surah kedua ayat 260 itu dicincang dulu. Burung dicincang, nanya, ya Allah, aku ingin tahu cara engkau menghidupkan yang mati bagaimana. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, apa engkau tidak yakin? Kata Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi, saya yakin tapi supaya diriku tenang. Ya, fakhudh arba'atan minat thair. Isa cuman satu, Ibrahim 4. Burung yang kecil-kecil panggil, cincang dulu. Terus pilih 4 bukit, tempatkan satu, panggil dengan izin Allah, kalimat yang sama dengan ucapan Isa bin Maryam. Hidup dengan izin Allah, hidup, datang lagi, yang dicincang nyambung lagi. Lebih dahsyat. Kenapa nggak diangkat statusnya? Nah itu ditanya balik. Nah, tapi saya kembalikan, kalau disebutkan namanya langsung dengan bintinya, tidak akan kejadian lagi di masa depan. Jelas di sini? Nah, makanya walaupun ada namanya Pak Ibrahim, nggak akan bisa menghidupkan yang mati. Abdi bade nyobian lah, potongan burung merpati, tangkapan sekitaran dia. Hidup dengan izin Allah, ya paeh gitu. Hidup-hidup. Nah, karena disebutkan nama. Tapi kalau tidak disebutkan nama aslinya, cuma gelarnya, inisialnya, lakobnya, ini potensinya terjadi lagi di masa depan. Contoh di Quran, Firaun. Ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal, langsung saya berhenti pengajiannya. Ada ibu yang angguk, mohon Pak. Aduh. Firaun itu bukan nama asli, gelar. Faraoh, gelar pemimpin tertinggi di Mesir pada waktu itu, raja. Maksudnya apa? Kalau diberi kedudukan tinggi, hati-hati, akan ada potensi-potensi penyimpangan. Harus paham orang sekitaran, mitigasikan siapa orang terdekat, siapa yang membisikkan, kalimat apa yang diberikan. Korun bukan nama asli, ya. Koroh asalnya, yang punya harta banyak seperti sebenua. Hati-hati kalau punya harta banyak, semakin naik harta, semakin ada potensi penyimpangan. Potensi dengan harta yang menyimpang disebut bagho, potensi kedudukan yang menyimpang disebut togo. Idhab ila fir'auna innahu togo, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagho.
Kalau belum kaya, gayanya biasa, nyapa, jalan masih bisa assalamualaikum. Sudah jadi crazy rich, richnya hilang, crazy-nya muncul. Udah pamer, flexing, macam-macam, potensi penyimpangan bisa terjadi. Balik lagi, terapkan rumus ini kepada hadis tadi. Ada seorang sahabat jatuh cinta pada seorang perempuan. Nah, jatuh cinta ini akan terjadi dimanapun, termasuk jamaah-jamaah ini nih, hati-hati bu tuh, ya, jatuh cinta. Nah, perempuan yang ditaksir ini namanya Ummul Qais. Kata Ummul Qais, nah ini panduan bu, bagus. Kalau kamu mencintaiku, ikut hijrah, ikut Nabi. Mahal itu bu. Ini standar. Kalau ibu bapak cari menantu, standar yang pertama, ini jarang dibahas di hadis ini. Cari yang pertama itu ukurannya, standar imannya yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Fadfar bidatid dini taribat yada. Kalau pilihan pertama ini lekat pada imannya, akhlaknya, kemuliaannya, pasti rumah tangganya bahagia dan beruntung. Kenapa? Karena asbabnya umumnya orang cari dua hal. Maaf, kalau bukan materi, harta, kedudukan latar belakang, atau tambahan dari fisikal, itu wajar. Pilih gantengnya, gitu kan, tegapnya, cakepnya, dompetnya, itu biasa. Yang perempuan cantiknya, anggunnya. Cuma kalau berumah tangga ukurannya semua material, fisikal, nggak akan langgeng. Cantik memudar, begitu cantiknya pudar, pindah ke yang lain. Materi bisa berkurang, begitu berkurang, cari yang lain. Alih-alih sayang pada suami, perhatian pada suami orang. Alih-alih cinta pada istri, mulai beralih pada cinta pada istri orang lain. Maka apa yang menjaga itu? Agama. Nah, ini Ummul Qais ini ngasih syarat, saya mau hijrah, kalau cinta ikut hijrah. Boleh bapak terapkan. Anak bapak perempuan yang naksir 3 orang datang ke rumah, tanya, nama siapa adik? Ya, saya Torik pak. Coba baca surat At-Torik. Baca. Alhamdulillah, bagus, masuk list 1, ya kan? Adik siapa? Mulai gemeteran, gitu kan? Saya Ibrahim pak. Baca Ibrahim, surat Ibrahim, surat 14, lancar, gitu kan? Yang ketiga, coba baca, gitu kan? Waduh, gak lebih repot lagi karena panjang. Abdi Yusuf pak, cuman panggilan sehari-hari kulhu. Gak apa-apa, sekarang mulai marak tuh, mau nikah hafal Ar-Rahman dulu, gitu kan? Walaupun namanya Asep, hafalannya Ar-Rahman. Gak apa-apa itu buat ngejaga. Cek, lihat sholatnya, lihat agamanya, apalagi musim-musim seperti sekarang. Ya, yang kadang-kadang untuk nikah masuk Islam hanya sekedar masuk buat nikah. Cek kepastiannya. Nah, ini yang pertama, ini jarang dibahas nih kajian 1 ini. Maka lelaki ini memutuskan karena saking cintanya ikut hijrah. Pelajaran kedua, cinta itu kadang-kadang awas membutakan pikiran. Maka ditimbang. Jangan sampai nekat karena cinta orang tua dilanggar. Hati-hati itu. Diukur dulu, ini ukuran ikutnya benar enggak? Hijrahnya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, pasti benar, pasti baik, pasti bagus, ya kan? Tapi tiba-tiba anak ibu perempuan ikut laki-laki, nggak jelas ikutnya kemana, tinggalkan orang tuanya. Kita hijrah, bukan hijrah itu mah diculik. Hati-hati ya, nggak ada kawin lari itu, capek. Di mana-mana kawin tuh duduk diam, ya. Penghulu kawin lari, capek. Gimana bisa lari itu sambil nikah sambil lari? Ya. Jangan sampai dilanggar. Yang rawat bapaknya, yang rawat ibunya, uangnya habis, taat pada ibunya nggak ada, pada bapaknya tertinggal. Kok tiba-tiba bisa taat pada orang baru dikenal, akad aja belum? Oh, hati-hati. Dulu, kalau mau nikah itu laki-laki datang, ketemu bapaknya. Setelah ditanya semua macam-macam, nanti diberikan 40 hari waktu. Ini mematangkan diri, yang perempuan diajarkan oleh ibunya.
dalam masa menunggu itu si perempuan dikasih daun pacar, kalau sekarang hina itu. Nah, proses menunggu itu disebut pacaran namanya. Ya, proses menunggu disebut pacaran karena si perempuan dikasih daun pacar, menunggu 40 hari sampai matang, diajarin sama ibunya. Ya, kayak pami jadi istri kieu, ini teh masak teh pada kieu, suami teh kieu. Dari awal diajarin, yang laki-laki mematangkan diri dari mencari nafkah, diajarkan jadi suami yang baik, ngaji yang benar. Begitu nikah, dari dulu coba lihat orang tua dulu. Kalau nikah teh awet, karena dipakai. Sekarang konsepnya berubah. Yang disebut pacaran teh naik beca berdua, seakan-akan beca milik berdua, tukang beca nggak ada, lewat sampai maung di situ hilang satu tuh. Ustadz, kenapa belum kajian di Istiqomah? Saya tuh bingung, pas lewat saya bilang maungnya kan tadinya 4 tuh, ya tinggal 3. Lewat lagi tinggal 2, ini kemana itu maung teh 2 di situ tuh? Alhamdulillah sekarang jadi 4 lagi tuh, udah balik. Nah itu. Nah sekarang kita kembali. Jadi setelah memutuskan ikut hijrah, berangkatlah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Ini merasa ada yang nggak lengkap. Saya takut hijrah saya ini hukumnya salah, karena motivasinya untuk mengejar Ummul Qais. Nah, apa ini pesan moralnya? Salah satunya sebelum masuk ke hadisnya, pesan moralnya boleh jadi juga ada yang ingin hijrah. Hijrah itu kan nggak harus pindah tempat. Hijrah itu asalnya berpindah keadaan, dari yang kurang baik jadi baik, dari yang belum dekat dengan Allah jadi dekat dengan Allah. Tidak harus pindah tempat, kecuali kalau di tempat itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di tempatnya mau sholat susah, hijrah. Tapi kalau di tempat itu yang ke masjid banyak, yang ngaji banyak, cuman Anda yang belum ke masjid, Anda ingin hijrah, nggak usah pindah tempat, pindah kebiasaan. Ini rumah Masjid Al-Ikhlas, tetangga masjid, jarak cuma 2 meter, speakernya ke arah rumah begini. Belum sempat ke masjid juga, tiba-tiba terfikir, kenapa saya belum mau ke masjid? Tiba-tiba berubah. Ah, itulah hijrah. Jelas? Tidak harus pindah tempat, bisa di pekerjaan. Ya, di pekerjaan Anda sulit untuk bisa menunaikan sholat. Mohon maaf, mau sholat susah, apalagi mau ngaji. Ya, sedangkan rezeki Allah sudah atur, pasti diberi. Catat tuh konsep itu. Ya, tolong tanamkan pada jiwa kita. Kita itu rukun iman ada 6. 1 sampai 5 sering lulus, yang ke-6 sering gagal. 6 tuh kodo dan kodar. Di antara kodo dan kodar tuh rizki. Rizki kita itu diatur, pasti diberikan kalau mau bergerak. Jadi prinsipnya kerja dimanapun rizki pasti datang. Ya, jadi kenapa harus memilih tempat pekerjaan yang menjauhkan seseorang dari Allah? Sok pilih mana? Gaji 100 juta tapi nggak bisa sholat, atau gaji 1 juta bisa sholat? Tidak ada pilihan ketiga, 2 ini aja. Oh, pilih mana? Gak mudah kan? Iya, karena wajahnya udah kelihatan 100 juta sholat gitu. Sekarang ada orang milih jaga toko, gaji nggak seberapa, tapi nggak sholat. Jumatan nggak sempat, 5 waktu dibatasi. Dan dia yakin yang ngasih rezeki Allah, tapi ninggalkan Allah. Ini nggak bisa jadi calon menantu, Bu. Allah aja dia tinggalin, apalagi anak ibu. Bikin status tuh. Jadi kalau ada anak menantu datang ke rumah calon, ditanya nggak sholat, tanya balik, kamu Allah aja kamu tinggalin, apalagi anak saya. Gitu. Ya? Nah ini orang ini merasa bersalah. Saya takutnya hijrahnya nggak tulus mengikuti Nabi, tapi karena ngejar Ummul Qais. Dikonsultasikanlah kepada Nabi. Itu sahabat tuh saking dalamnya pengetahuan tentang keimanan sampai konsultasi. Maka datanglah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya Nabi, status hijrah saya bagaimana? Saya hijrah saking cintanya dengan Ummul Qais, saya ikuti hijrah ini. Apakah hijrah saya sah?" Nah, kurang lebih begitu. Sama dengan motif yang kesini, judulnya ngaji, padahal ngincer ibunya si Siti itu. Ya, padahal ngincer si Fulana, atau ngincer sarapan gitu kan, atau ngincer peluang yang lain. Nah itu masih kehitung ngaji, atau setengah pahala, atau pindah tuh. Mesti ada kepastian. Ya kan, peluang itu bisa dibaca dimanapun.
Apakah semua yang ngaji itu nanti semuanya sama ngaji? Kan kadang-kadang ada yang jualan. Nah, hukum orang jualan di tempat orang ngaji statusnya gimana? Dapat ngajinya enggak pahalanya? Kalau dengar ngaji itu sambil jualan, dapat enggak tuh pahala ngajinya? Atau cuma dihitung jualannya saja? Inilah hadis yang mengatur tentang hukum demikian. Hukum haji, ada yang jualan. Yang jualan depan Masjid Nabawi bagaimana? Ini saya mumpung ingat ya Pak Kasdam, izin ya. Nanti bulan depan kalau kajian, yang persit itu UMKM-nya itu tolong di depan tuh dibikin stand. Ya, jamaah nanti beli itu hidupkan supaya hidup. Ya, yang persit-persit kan ada UMKM tuh, yang bikin kue, bikin makanan itu sampingkan di sarapan bareng di situ. Ya, hidup. Jadi suasananya betul-betul manunggal, sama, nyatu. Itu yang diajarkan Nabi dulu begitu. Ya, makanya Abu Darda bikin warung itu depan Masjid Nabawi. Tapi waktunya sholat, setelah itu baru jualan. Kan indah ya, jualan nasi uduk. Nah, ngaji dulu, begitu selesai baru jualan. Ya. Nah, ini balik nih, bagaimana hukumnya seperti itu? Maka keluarlah kalimat Nabi yang tadi kita bacakan secara bersanad. Maka Nabi komennya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, saya bahas sedikit-sedikit. Innama adatul hasri li hasril hukmi 'alal madhkuri. Innama huruf pembatas untuk membatasi hukum pada yang disebutkan saja. Jadi ini rumus ya, ini mahal nih kuncinya, ngajinya agak mahal. Kalau baca Quran, baca hadis ada innama di awalnya, maka hukumnya terbatas pada yang disebutkan saja, nggak boleh keluar dari yang disebutkan. Contoh gini, zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Ada di mana? Surah ke-9 ayat berapa? Ayat ke-60. Itu dibuka dengan innamas shadaqatu. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Lil fuqara 1, wal masakin 2, wal amilina 'alaiha 3, wal muallafati qulubuhum 4, wa fir riqab 5, wal gharimin 6, wa fi sabilillah 7, wa ibnis sabil 8. Ke-8 ini, di luar 8 enggak boleh. Yatim disebut enggak tadi? Tidak, karena tidak disebut boleh enggak terima zakat? Belum tentu. Kalau yatimnya fakir boleh, yatimnya miskin boleh. Bill Gates punya anak yatim, nerima zakat enggak? Enggak, bapaknya orang kaya, ya kan? Tapi kalau punya sifat yang tadi boleh diberikan. Tapi infak boleh terima. Infak itu tidak harus uang. Teman Anda kaya, orang paling kaya sekota Bandung, muslim, meninggal bapaknya, yatim anaknya sahabat Anda, tidak dikasih zakat, tapi infak boleh. Tahu anak itu senang mainan, ada robot-robotan, belikan itu sebagai infak penyambung persahabatan dengan bapaknya. Ada di mana ayatnya? Quran surah 2 ayat berapa? 215. Bagaimana bunyinya? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka konsultasi pada Muhammad, kalau mau infak bagaimana? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak cari yang terbaik. Untuk 5 golongan. 1 lil walidain, orang tua. 2 wal aqrabin kerabat. 3 wal yatama, masuk di sini anak yatim. 4 wal masakin, orang miskin. 5 wabnis sabil, dalam perjalanan sulit. Paham sampai sini? Ini innama, nggak boleh keluar dari 8 tadi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi diikat dengan innama, artinya hukumnya terbatas. Innamal a'malu, semua perilaku perbuatan itu, baik Anda hijrah atau Anda makan, Anda minum, Anda kerja, Anda nulis, apapun pekerjaan Anda, mau di militer, di birokrasi, mau ngajar, termasuk ustadz yang ceramah, kiai yang berfatwa, habib yang mengajar, semua perbuatan itu dihukumi benar tidaknya, berpahala tidaknya, jadi ibadah atau rutinitas bin niyat, bergantung pada niatnya. Pakai ba tuh. Ba ada 14 makna. Kitabnya apa? Mughnil Labib an Kutubil Arif. Pengarangnya siapa? Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibu kalau lihat huruf ba bu di Quran, ba itu semua maknanya sampai akhir bisa beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim, ada ba. Ya, alhamdulillah.
Ibu mau bersin tidak bersin beda tuh maknanya. Wamsahu biru'usikum, baknya beda. Ada sababiyah, ada ilsaq, ada musahabah, ada ghayah dan seterusnya. Ya, ada tahdid, ada istighraq. Wamsahu biru'usikum, kalau wudu usaplah kepalamu, baknya 3. 1 istighraq, semua depan ke belakang. Kalau tidak ada sakit. Atau at-tahdid, ya, at-tab'id ma at-tahdid, sebagian tapi terbatas sampai ubun-ubun. 3. At-tahdid at-tab'id min duni tahdid, sebagian tanpa batasan. Ibu mau wudu di tempat agak terbuka, jangan buka jilbab, ambil air usapkan ke bagian kepala. Fungsi bak di situ. Makanya baknya mahal, Bu. Ada orang Indonesia dapat S3, dapat doktor dari huruf ba ini. Ba dapat doktor tuh. Tuh yang belum S3 tuh, masih ada ta, fa, jim sampai ya tuh. Ayo silakan. Nah, ini ba di sini bin niat. Apa di sini? Baknya fungsinya apa? Ini ba fungsinya ba pengikat.